Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisyani Adam akan menjelaskan materi tentang kimia analisis, yaitu kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah metode yang didasarkan pada reaksi pembentukan ion atau senyawa kompleks. Ion atau senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan koordinasi antara ion logam dengan ligan. Ligan itu sendiri dia adalah ion atau senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Ligan adalah gugus yang terikat pada ion pusat, dapat juga berupa sebuah molekul netral atau sebuah ion yang bermuatan. Reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. M plus L menjadi Ml, di mana M merupakan kation logam, L merupakan suatu pengkelat, dan Ml merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan atau kelat. Untuk reaksi pengkompleksan yaitu Fe2+ plus Cn- atau cyanida akan dihasilkan suatu senyawa kompleks FeCN64-. Reaksi lain yaitu Ag+ dengan ligan yang bersifat netral akan menghasilkan senyawa kompleks AgNH3 dengan muatan 2+. Berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas, ada beberapa jenis ligan, yaitu yang pertama, monodentat. Monodentat adalah ligan yang mempunyai satu pasangan elektron bebas, contohnya NH3 dan H2O. Yang kedua, bidentat, yaitu ligan yang memiliki dua pasangan elektron bebas, contohnya etilen diamin. Dan yang ketiga, ada polidentat. Polidentat adalah ligan yang memiliki lebih dari dua pasangan elektron bebas, contohnya EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid. Pada titrasi kompleksometri, larutan baku yang sering dipakai adalah EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid. EDTA adalah salah satu ligan yang dapat membentuk ion kompleks dengan berbagai jenis logam. Dalam bentuk asam, EDTA tidak dapat larut. Pada umumnya, dalam air, EDTA larut sebagai garam dinatrium. EDTA sering disebut titriplek 3 atau komplekson 3. Sebagai ligan, EDTA sering ditulis dengan rumus singkatan H4Y atau H2Y2-. Menurut persamaan reaksi berikut ini, reaksi ini adalah reaksi kesetimbangan. Agar kesetimbangan bergeser ke arah kanan, maka reaksi dilaksanakan dalam suasana basah, di mana OH- akan mengikat H+ yang terbentuk, sehingga plus akan berkurang. Dengan demikian, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Metode titrasi kompleksometri yaitu ada titrasi langsung dan titrasi kembali. Titrasi langsung yaitu larutan sampel yang mengandung ion logam dititrasi langsung dengan larutan EDTA. Nah, cara ini digunakan untuk ion logam yang reaksinya dengan EDTA itu cepat dan ada indikator yang sesuai dengan ion logam tersebut. Yang kedua, titrasi kembali, yaitu larutan sampel yang mengandung ion logam direaksikan dengan EDTA berlebih. Kemudian sisa EDTA itu dititrasi kembali oleh larutan logam. Nah, cara ini biasanya digunakan untuk ion logam yang reaksinya dengan EDTA itu berlangsung lambat. Karena pada saat titrasi ion logam tersebut mengendap atau tidak ada indikator yang cocok atau sesuai. Pada titrasi pengkompleksan, reaksi utama yang terjadi yaitu pada ion logam dengan EDTA. EDTA hanya dapat bereaksi dengan ion logam. Oleh karena itu, untuk menentukan titik akhir titrasi harus menggunakan jenis indikator ion logam. Indikator ion logam adalah ion yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam. Dan warna ion bebasnya berbeda dengan warna kompleks logamnya.
Berikut ini indikator ion logam yang sering digunakan, yaitu diantaranya ada EBT. EBT adalah Erythrom Black Tea atau senyawa asam polivalen yang warna ion-ionnya berbeda tergantung pH larutan dan lingkungan. EBT dapat dinaikkan pada titrasi langsung. Dihasilkan pada titrasi langsung. Reaksi ini dapat terbentuk dengan ion logam Mg2+, Mn2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, dan Pb2+. Titrasinya dilakukan pada pH 10 dengan penambahan buffer pH amoniak. Perubahan warna dari merah anggur menjadi biru. Jenis indikator lain yaitu ada murexit dan silenol orange. Murexit adalah indikator logam pertama yang digunakan dalam titrasi EDTA dan juga merupakan asam polivalen dengan warna ion-ionnya berbeda tergantung pH larutan. Murexit itu sendiri dapat digunakan dalam titrasi langsung dan dapat bereaksi dengan semua logam. Tetapi kestabilannya yang memenuhi syarat hanya untuk kompleksnya terhadap ion Cu2+, CO2+, dan Ca+. Titrasi dilakukan pada pH 12 sampai 13 dengan perubahan warna dari merah ke ungu. Sementara itu, silenol orange pada pH 3 sampai 5 warnanya kuning, sedangkan warna kompleks logamnya berwarna merah. Untuk menentukan satu jenis ion logam, harus dilakukan upaya pendahuluan untuk memperbesar keselektifan EDTA. Berikut cara-cara untuk membantu menaikkan keselektifan, yaitu dengan pengaturan pH. pH larutan lingkungan dapat mempengaruhi kestabilan kompleks larutan dari indikator sehingga titik akhir dapat diamati harus diatur agar dapat terjadi reaksi kompleks terhadap satu jenis logam tertentu tetapi tidak terhadap logam yang lain. Dan yang kedua dengan penggunaan masking agent, yaitu senyawa yang merupakan ligan yang dapat membantu kompleks yang stabil dengan satu ion logam tertentu. Masking agent yang dipilih haruslah ligan yang dapat membentuk kompleks yang stabil. Masuk ke larutan standar EDTA dengan dititrasi dengan larutan EDTA pada pH 10 dengan menggunakan indikator EBT hingga menjadi perubahan warna dari merah anggur menjadi biru jelas. Masuk ke contoh soal. Diketahui konsentrasi EDTA ditentukan dengan standarisasi larutan Ca2+ yang diperoleh dari larutan standar primer kalsium karbonat. Untuk mencari konsentrasi larutan EDTA, kita menggunakan larutan standar primer kalsium karbonat. Jadi dalam larutan standar itu digunakan 0,471 gram kalsium karbonat. Kemudian dilarutkan dalam volume 500 ml. Dari 500 ml tersebut, 50 ml alikoat larutan tersebut digunakan dalam titrasi dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dengan volume 250 ml. Lalu pH-nya diatur dengan menggunakan buffer pH 10 yang mengandung sejumlah kecil magnesium EDTA dan ditambahkan indikator kalmagnet. Kemudian dititrasi dengan larutan EDTA dengan volume 42,63 ml. Dan yang ditanyakan di sini yaitu konsentrasi larutan EDTA. Langsung saja pada pembahasannya. Setelah diketahui CaCO3 0,4, kita menggunakan rumus titrasi. Yang pertama untuk menentukan larutan standar CaCO3 dengan menggunakan rumus molaritas, yaitu gram per molar kali 1000 per volume dalam mil. Seperti yang kita ketahui, dimasukkan angka-angkanya dari soal yang sebelumnya dan menghasilkan 8,134 molar. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus titrasi untuk mencari molaritas dari ETA atau EDTA. Dapat ditentukan dengan reaksi CaCO3 plus EDTA menghasilkan kalsium EDTA. Kemudian menggunakan rumus titrasi V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Masukkan angka-angkanya
50 mil kali 8,134 molar per 42,63 mil. Hasilnya 9,54 kali 10 pangkat 3 min pangkat 3 molar. Jadi konsentrasi larutan EDTA yang dititrasi sebesar 9,54 molar.